Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya kedatangan motor Scoopy dengan kendala mogok di jalan setelah saya melakukan proses pengecekan dan ternyata hilang pengapian. Nah, ini untuk unit motor Scoopy tahun 2017-an ya. Tahun 2017 yang sebelum rangka ESAP sekarang nih. Masih yang sporty, stylish seperti ini. Nah, langsung saja kita proses pengecekannya seperti apa ya teman-teman. Kita ke tutorialnya. Nah, oke teman-teman, kita langsung cek ya apinya seperti apa. Nah, kondisi kontak sudah kondisi on. Nah, sebelum kita melakukan pengecekan api ya, sebelumnya saya bongkar dulu box akinya. Saya lakukan pengecekan di sini menggunakan test pen seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini harus ada istilahnya arus ya. Nah, ini arus standby. Ini 25 ampere, ini arus standby. Yang 5 ampere juga standby, yang langsung ke ECU ini. Ini backup. Nah, ini posisi off. Sikring yang 10 ampere ini tidak menyala ya teman-teman. Nah, tidak menyala. Ketika posisi kita on kan nih, kondisi on, maka dia nyala, ada arus ya. Nah, udah ada arus dan speedometer pun sudah nyala. Tuh, dia nyala. Nah, contohnya seperti ini. Dia nyala normal ya teman-teman, tidak ada kendala di sini. Pokoknya normal. Nah, kemudian setelah melakukan ini, karena semuanya udah oke di bagian box sikring, langsung kita tes pengapian. Kunci kontak on, kemudian tes pengapian seperti ini. Ketika di engkol ataupun di setter ini nggak ada api tuh teman-teman, tuh saya pegang, nggak ada setrum sama sekali. Nah, kemudian langsung kita to the point dulu. To the pointnya bagaimana? Barangkali koilnya bermasalah ya. Nah, jadi langsung kita pengecekan, jadi diurut. Nah, langsung kita lepas. Nah, sebelum kita lepas nih, lihat teman-teman. Sebelum kita lepas, di sini ada kabel ya, di koil itu ada kabel warna hitam leres putih. Kunci kontak on, ketika kita tempel, nah, test pen seperti ini sudah ada arus ya, arus keluaran kunci kontak. Arus standby ini 12 volt ya, tuh. Kemudian di bawah ada kabel. Lagi itu yang dari ECU. Nah, kita lihat warnanya, kita copot dua-duanya saja. Nah, ini yang atas warna hitam leres putih. Kemudian yang bawah ini leres kuning leres biru. Nah, ini kabel keluaran ECU ya. Ini kabel negatif. Jadi ini positif, keluaran kontak standby di koil, kemudian dimainkan oleh ECU ataupun memberikan sinyal negatif ke koilnya. Caranya bagaimana ngeceknya langsung? Nah, kita langsung masukkan. Nah, ini negatifnya bisa di sini. Langsung kita tempel positifnya di sini. Nah, ketika kita engkol ataupun kita hidupkan, maka si sinyal ini harus berkedip-kedip lampunya. Sekarang kita engkol. Dan ternyata di sini tidak ada kedipan sama sekali. Ya, tidak ada kedipan sama sekali, teman-teman. Nah, ketika kita cek, ini kabel positifnya udah ada nih. Nah, udah ada arus. Tapi negatifnya ini tidak memberikan negatif dari ECU ya. ECU tidak memberikan negatif kepada koil. Apa yang seharusnya kita cek lagi? Berarti ini tidak masalah, koil aman-aman saja, karena sumbernya ada di kabel yang ini. Langsung kita ke belakang sekarang. Nah, sekarang langsung kita cek kabelnya. Barangkali kabel yang ini putus di tengah jalan, maka kita cek. Nah, caranya bagaimana? Nah, lihat ini kabelnya warna kuning leres biru. Bisa diklotek sedikit, bisa ditojos pakai jarum, bisa langsung dibongkar seperti ini juga bisa. Nah, kita pakai jarum pentul. Nah, ini warna kabelnya, ini yang ke koil ya, ini negatif dari ECU ataupun dari ECM ini. Nah, langsung kita sambungkan ke sini. Kita gunakan apometer. Nah, kita kondisikan di kalibrasi nih, kalibrasi. Jadi kita bisa mengetahui kabel yang putus di tengah jalan. Nah, kalau dia nyatu berarti bersuara. Kalau misalkan putus, dia tidak bersuara. Kita cek. Nah, dia nyambung teman-teman. Tidak ada masalah apapun ya. Dia tersambung-sambung saja. Kabel yang dari ECM ke koil itu nyambung, tidak ada yang putus. Jadi kita tidak perlu mengobrak-ngabrik kabel, karena sudah kita ketahui kabelnya tidak putus. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita cek dari bagian CKP.
Ya, karena sumber pengapiannya itu ada di bagian CKP. Dari CKP nanti ke ECU. Oke, langsung kita buka CKP-nya. Nah, kita buka dulu apa namanya? Di sini box filternya kita buka. Kita lepas soket ini nih. Ini yang berpengaruh ke pengapian ini. Barangkali ada kabel yang pegat di jalan ataupun CKP-nya rusak. Karena itu tidak akan bisa ada pengapian juga. Nah, ini kabel CKP ya teman-teman. Nah, ini yang berpengaruh ke pengapian itu kabel warna biru kuning itu adalah berpengaruh banget karena ini semacam pulser ya, sinyal pulser. Kemudian yang coklat leres hitam itu berpengaruh ke pengapian. Ini adalah positif ya. Yang hijau juga berpengaruh, itu negatif. Kalau yang putih-putih, leres biru, leres merah, leres hitam itu untuk sinyal starter saja. Hole ya. Nah, langsung kita ngecek apakah ada yang mati. Jadi kita ngeceknya pulser, ngecek pulser. Tapi kita cek saja semuanya ya, karena ini starter masih jalan juga, tapi kita cek saja. Nah, yang hijau ini kita cek dulu semuanya. Ini yang hijau ini untuk warna kabel putih ya. Putih leres hijau, leres biru, leres hitam. Kemudian ini yang hitam itu ground ya, masa. Kemudian ini yang biru pulser. Yang merah itu positif ke kabel coklat. Nah, cara ngeceknya kita ini ke positif aki dan negatif aki. Nah, oke, setelah kita satukan ya ke positif dan negatif aki, kita on kan. Nah, kita lihat. Nah, di sini terdapat ya pemberitahuan ada H1, H2, H3 dan pulser. Nah, keempat lampu ini harus menyala. Ya, caranya bagaimana? Kita engkol ataupun putar magnetnya. Nah, ketika diengkol dia nyala semua, ini berarti normal. Nah, caranya diputar aja magnetnya dikit-dikit lah. Biar kelihatan tuh, nyala ya. Tuh, dia berpindah-pindah. Dia berpindah seperti ini. Hole 1, hole 2, hole 3 itu sebagai sinyal starter ya. Sedangkan yang paling utama itu untuk pengapian itu pulser ini. Nah, ini nyala normal, pulser tidak ada masalah ataupun kendala. Nah, jadi kita nggak perlu bongkar bagian CKP-nya. Nah, sekarang kita cek kabelnya. Yang dari CKP langsung ke ECM ataupun ECU-nya. Kita cek nih, ini ya. Ini hubungan dari soket ini. Nah, ini semuanya masuk ke sini nih. Masuk ke kabel sini. Cara ngeceknya mudah. Tinggal kita gunakan jarum pentul. Jarum pentul. Kita cek nih warna biru leres hijau. Biru leres kuning. Kita hitung dari atas 1 2 3, di bawah juga sama. 1 2 3. Nah, di sini. Kemudian kita kalibrasi. Kita cek apakah ada yang putus atau tidak kabelnya. Nah, dia udah terhubung. Kemudian di sini kita cek. Ini yang kabel biru. Nah, dia terhubung. Ya, karena ada suara. Kalau ada suara berarti nyambung. Kalau nggak ada suara berarti putus. Kita cek semuanya. Sekarang yang hijau. Kita sekarang tujuan kita ngecek kabel dari CKP ke sini. Nah, kita cek yang ini yang cek dari CKP. Nah, kita cek apakah ada nyambung. Dan ternyata ada nyambung, teman-teman. Ada nyambung ya. Sekarang kita cek yang coklatnya. Nah, yang coklatnya ini di sini. Nah, ini coklatnya nih. Pinggir-pinggirnya ya, pinggir. Jadi barengan. Nah, dan ternyata kabel tidak putus. Kabel tidak ada yang putus, teman-teman. Begitupun cara ngecek kabel
putih leres merah, putih leres hitam, dan putih leres biru, sama halnya seperti itu. Nah ini, tapi kan kita nggak ngecek sistem starter ya teman-teman, kita ngeceknya sistem pengapian. Itu tidak berpengaruh. Nah jadi kondisi kabel dari CKP menuju ECU itu tidak ada kendala, tidak ada tersumbat. Jadi ini dipastikan CKP bagus, kabelnya bagus, jadi kita nggak perlu ngelupas di bagian bungkusnya ini. Nah setelah saya melakukan proses pengecekan untuk keseluruhan ya, misalkan kita cek di bagian soket ini, kalau misalkan di soket ini kendor, ke speedometer pun juga dia tidak nyala ya, karena di sini arus positif semua nih, rata-rata arus positif. Ini yang terhubung ke standby ya, misalkan ke injektor juga nih, kabel ini keluaran kontak dari warna hitam leres putih, dia masuk ke injektor juga, kemudian masuk ke coil sini. Kemudian yang pink leres birunya itu keluaran dari ECU ya, sinyal negatif dari ECM. Semuanya terhubung. Setelah saya cek ya, barangkali kita harus cek dulu kabel ini. Kemudian semua bagus, tidak ada yang rusak. Nah jadi sumber masalah utama kendala ini, ECU tidak bisa mengeluarkan arus negatif ke coil. Jadi hasil dari pulser ya, pengolahan pulser kemudian masuk ke ECU. Nah dari ECU tidak bisa memberikan sinyal, tidak bisa memberikan sinyal negatif ke coil. Nah jadi untuk hasil akhirnya ini kita vonis ECU-nya mati. Karena udah jelas kabel tidak ada yang putus. Masuk dari CKP udah jelas tidak ada yang putus, bagus. Keluaran CDI, bukan CDI, ECU ini tidak bisa mengeluarkan negatif. Nah jadi kita bisa langsung vonis ini. Kalau misalkan di karbu kan ngeluarin arus positif, kalau di ECU ini ngeluarin arus negatif. Nah jadi seperti itu untuk hari ini. Namun saya tidak bisa langsung menghidupkan motor ini, kendalanya karena kita harus membeli dulu ECU-nya. Kalau bisa kita pinjam, kalau misalkan masih ragu teman-teman, ECM ini kita pakaiin ke motor yang lain, ataupun motor yang ini dipakai ECM yang lain, biar tidak ragu karena harganya 1,2 jutaan. Nah, jadi sedikit info dari saya, cara pengecekannya seperti itu. Dan untuk hasil akhir ataupun nanti setelah hidup, nanti saya bakal video ulang. Terima kasih.